Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Wahyu dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, NIM 1910703046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di tugas riset media buying, di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang proposal untuk manajemen sosial media Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi yang pertama saya akan mengenalkan dulu tentang latar belakang klien kita, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini merupakan bawahan dari Fakultas Sosial Humaniora, dan di dalamnya memiliki dua konsentrasi, yaitu Advertising dan Public Relation. Nah, berangkat dari dua konsentrasi ini, kurikulum dalam program studi ilmu komunikasi FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibentuk untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kapasitas praktisi di bidang komunikasi. Nah, di dalam perkembangannya ini, Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga memiliki website dan juga beberapa sosial media. Nah, mari kita review terlebih dahulu mengenai website dan juga sosial medianya. Yang pertama, dari sisi positifnya, website dari Prodi Ilmu Komunikasi ini memiliki kelengkapan informasi yang mencukupi dan juga memadai untuk dilihat dan juga dikonsumsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, informasi yang di dalamnya itu cukup lengkap, dari mulai latar belakang prodi sampai kegiatan-kegiatan yang terbaru. Nah, namun website ini memiliki kekurangan, yaitu di UI-nya, user interface-nya itu sangatlah kurang menarik, sehingga menyebabkan merasa seperti melihat website-website tahun 2000-an zaman dulu. Sedangkan untuk sosial medianya, Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga ini memiliki dua sosial media sejauh ini, yaitu Instagram dan juga Facebook. Untuk media Instagramnya sendiri itu memiliki kekurangan, di feednya belum tertata, kemudian konsistensi uploadnya itu juga belum termanajemen dengan baik. Selain itu hanya berisi tentang informasi prodi, jadi isinya kurang variatif. Kemudian untuk Facebooknya ini masih belum memiliki konten apapun, baru mengupload foto profil dan juga foto background. Nah, latar belakang dari analisa manajemen sosial media ini adalah perkembangan teknologi manusia yang semakin berkembang, sehingga membuat manusia ini semakin bergantung kepada teknologi tersebut, di mana pada masa COVID ini teknologi itu sangat membantu kita, terutama dalam belajar dan juga berkomunikasi. Nah, namun di dalamnya itu tentunya diperlukan pengembangan dan juga pembentukan manajemen yang serius, di mana ada beberapa poin yang menurut saya yang harus diperhatikan dalam pengembangan teknologi, terutama website dan juga sosial media untuk kampus, yaitu diantaranya yang pertama adalah pembentukan tim untuk mengupdate harian informasi media sosial, kemudian tim kreatif untuk menemukan ide-ide yang akan kita tampilkan di sosial media, kemudian tim eksekutor atau penyusun, di mana mereka yang akan mengeksekusi dan membuat layout serta mengetek video dan lain sebagainya. Selain hal itu, menurut saya dalam pengelolaan website dan juga sosial media, terutama sosial media ya ini, karena juga website itu biasanya sangat formal dan hanya diperuntukkan dan diakses oleh mahasiswanya sendiri. Sedangkan untuk media sosial itu harus memuat beberapa hal seperti informasi seputar kampus dan juga prodi, kemudian event kegiatan, serta beberapa konten selingan seperti tips dan trik ataupun pengetahuan umum untuk mendongkrak engagement dari sosial media mereka. Selanjutnya kita akan mereview terlebih dahulu aset-aset dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Di sini adalah aset media sosial. Yang pertama yang akan kita review adalah aset media Instagramnya. Saya memiliki sebuah tabel di sini yang menunjukkan engagement rate dari Instagram Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dan juga dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Di sini terlihat bahwa followers dari Instagram UIN Sunan Kalijaga itu yang paling sedikit. Kemudian di selain itu ada dari kontennya. Di sini di Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga ini kebanyakan kontennya masih diisi tentang informasi kegiatan prodi dan juga profil prodi serta dokumentasinya.
Sedangkan untuk ucapan hari besar, kemudian tips trik ataupun selingan yang lainnya itu masih belum ada. Kemudian jika dilihat dari like itu juga sama, Prodi Ilmu Komunikasi ini memiliki jumlah like yang paling sedikit. Selain itu juga selanjutnya dari komentar juga sama. Namun jika dilihat dari segi engagement rate itu sudah lumayan karena memiliki angka sekitar 8,2%. Namun ini juga dikarenakan followers kita yang masih sedikit seperti itu. Selanjutnya dari data yang telah saya sampaikan tadi, kita akan menganalisa objektivitas dari penggunaan sosial media ini. Apakah sosial media ini sudah informatif? Menurut saya itu belum, karena kontennya hanya sebatas mengenai kegiatan prodi dan juga dokumentasinya, tapi belum memuat konten lain yang menambah wawasan dan juga informasi mengenai kuliah maupun komunikasi. Dan juga beberapa postingan itu tidak terdapat caption yang menjelaskan secara detail. Kalaupun ada, itu captionnya adalah sangatlah sederhana dan juga kurang menarik untuk dibaca secara bahasanya. Kemudian dari segi faktual sudah terpenuhi karena semua yang disampaikan itu merupakan informasi yang valid dan juga asli. Kemudian dari segi kemenarikan atau menarik itu juga belum memenuhi syarat. Terlihat jelas dari feed Instagramnya tidak terkonsep, kemudian tidak memiliki desain layout yang menarik. Kemudian yang kedua, penyajian informasi kurang variatif dan sehingga menyebabkan kurang tertariknya para followers itu untuk menyimak setiap informasi yang keluar dari Instagram prodi ini. Kemudian copywriting-nya juga kurang maksimal. Selanjutnya saya akan mereview aset Facebook dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Saya tidak banyak berkomentar tentang aset yang satu ini karena belum memiliki konten sama sekali. Sudah jelas secara objektif ini tidak memenuhi persyaratan manapun karena tidak ada konten di dalamnya selain foto profil dan juga foto sampul. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu siapa sebenarnya target audiens dari sosial media Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, jika dilihat dari tabel sudah terlihat jelas dan ya sangat jelas sebenarnya bahwa target dan audiens dari sosial media Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga ini adalah masyarakat umum, khususnya para pelajar SMA dan juga para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu sendiri, di mana usia dari mereka itu sekitar 17 tahun ke atas. Kemudian ya gendernya itu ada laki-laki dan perempuan. Tentunya status ekonominya itu dari berbagai macam, dari kelas bawah, menengah hingga kelas atas, di mana mereka itu memiliki ketertarikan terhadap dunia perkuliahan, khususnya dunia ilmu komunikasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi saya yang mungkin bisa dilakukan untuk klien kita ini, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun rekomendasi dari saya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki bulan Instagram dan menggunakan Instagram sebagai media sharing kepada mahasiswa dan juga masyarakat mengenai Prodi Ilmu Komunikasi itu sendiri dan juga tentang berbagai kegiatan di dalamnya. Selain itu, Instagram juga dapat digunakan untuk membagikan beberapa tips dan juga pengetahuan seputar perkuliahan dan ilmu komunikasi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menarik dan juga meningkatkan perhatian dari masyarakat kepada media sosial Instagram Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rekomendasi saya yang kedua yaitu adalah menggantikan sosial media Facebook dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Kenapa saya menyarankan untuk ganti? Dikarenakan menurut saya pribadi target audiens dari sosial media ini sudah tidak relevan dengan target market yang diincar oleh Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pengamatan saya di lingkungan saya sekitar ini, Facebook sudah jarang sekali digunakan oleh para remaja dan juga anak muda. Kalaupun ada, mereka menggunakan Facebook itu bukan sebagai alat mencari informasi, tetapi sebagai tempat untuk jual beli. Nah, sebagai solusi penggantinya, saya menyarankan bahwasannya aplikasi atau media sosial Facebook ini digantikan dengan media sosial baru, yaitu TikTok. Kenapa TikTok? Dikarenakan pada zaman sekarang ini dapat dilihat trennya bahwa anak-anak muda ini sangat menggandrungi sosial media TikTok.
di Instagram saja ada postingan TikTok. Nah, kemudian selain karena digunakan oleh banyak remaja, adalah alasan yang kedua, yaitu dikarenakan kontennya berupa video, di mana itu akan sangat interaktif kepada para audiens kita. Nah, sosial media TikTok ini cocok digunakan sebagai media sharing dan juga promosi untuk prodi ilmu komunikasi Universitas Brawijaya Yogyakarta, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan platform yang harus digunakan. Yang pertama yaitu adalah website. Website tentu saja harus dimiliki untuk prodi, yaitu digunakan sebagai main server yang berperan sebagai penyedia segala informasi yang ada, mulai dari latar belakang informasi prodi dan juga informasi dosen, sejarah dari prodi, kegiatan-kegiatan yang ada, hingga pengumuman-pengumuman dari kampus. Kemudian untuk post per minggunya itu tidak tentu, dikarenakan update dari website ini tergantung kepada kegiatan-kegiatan besar yang akan diadakan oleh prodi ataupun kampus. Kemudian yang kedua, saya menyarankan Instagram ini diletakkan sebagai core, yaitu berperan sebagai media utama dalam menyediakan informasi terupdate atau terkini, karena Instagram ini sangat cepat untuk melakukan update. Nah, kemudian selain untuk melakukan update informasi, juga update event atau kegiatan terbaru dari prodi serta dokumentasinya. Setelah itu juga harus memberikan beberapa tips dan juga trik pengetahuan umum dan juga tentang perkuliahan, dikarenakan ini digunakan sebagai media untuk menarik perhatian dari para audien kita, dari audien prodi ilmu komunikasi Universitas Brawijaya. Nah, untuk jumlah postnya per minggu itu saya menyarankan 2 kali per minggu. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, saya menyarankan aplikasi TikTok sebagai media support, di mana media TikTok ini berperan sebagai media promosi dan juga jembatan prodi dalam memberikan informasi tentang detail kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ataupun oleh fokus dari perkuliahan. Contohnya seperti advertising dan juga PR, itu melakukan kegiatan apa saja. Nah, seperti itu. Selain itu, aplikasi TikTok ini juga dapat digunakan untuk menanggapi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa demikian? Karena kan aplikasi TikTok ini untuk sekarang ini sangatlah interaktif, di mana itu dapat membalas komentar dan juga membalas berbagai video yang ada itu langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang positioning, yaitu bagaimana prodi ilmu komunikasi itu harus menempatkan diri. Nah, menurut saya positioning yang tepat adalah prodi ilmu komunikasi itu menempatkan diri sebagai sebuah prodi yang kreatif, inovatif, santai dan menyenangkan, serta mendunia. Hal ini dikarenakan prodi ilmu komunikasi sendiri itu merupakan prodi yang baru, yang juga relevan dengan kehidupan zaman sekarang ini. Nah, kemudian di dalam penyampaian sosial medianya itu harus memiliki aturan bahwasanya kebahasaannya itu sopan tapi fleksibel sesuai perkembangan zaman dan juga penuh keceriaan. Kemudian hal yang menjadi fokus utama dari media sosial ilmu komunikasi ini adalah pengetahuan ke mahasiswa dan masyarakat umum mengenai prodi ilmu komunikasi itu sendiri, dan juga pengetahuan tentang dunia perkuliahan di prodi ilmu komunikasi. Selanjutnya, big message atau pesan yang menjadi konsen atau pesan besarnya yang akan disampaikan di setiap media sosial itu apa? Menurut saya yaitu adalah kreatif, cerdas, mendunia. Ini sesuai dengan tagline dari prodi ilmu komunikasi Universitas Brawijaya Yogyakarta. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya prodi ilmu komunikasi merupakan program studi yang memiliki kreativitas tinggi dan juga menghasilkan orang-orang yang cerdas dan mendunia. Nah, dengan sosial media yang kita bentuk ini diharapkan bahwasanya dapat menunjukkan sisi kreatif dan juga menyenangkan dari prodi ilmu komunikasi, sekaligus menjadikannya sebagai media promosi dan juga menunjukkan bahwa prodi ilmu komunikasi itu prodi yang tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya saya akan memberikan editorial plan untuk media sosial dari
di Ilmu Komunikasi Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Nah, yang pertama ada editorial untuk Instagram, di mana intinya itu pada minggu pertama itu di tanggal 2 dan 6 itu disarankan untuk mengupload tentang informasi prodi dan juga informasi konsentrasi ataupun komunitas yang ada di dalam prodi. Nah, diharapkan bahwasanya timbal baliknya itu para mahasiswa ataupun calon mahasiswa itu mendapatkan informasi baru atau mendapatkan gambaran umum tentang apa saja yang ada di dalam prodi Ilmu Komunikasi Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun bentuk visualnya itu dapat disampaikan berupa dengan foto dan juga poster, tentunya dengan desain yang sedemikian rupa, ataupun dapat berupa video dari Kaprodi disertai dengan sinematik tentang kegiatan-kegiatan yang ada di dalam prodi Ilmu Komunikasi. Nah, kemudian di minggu kedua yaitu ada di tanggal 9 dan juga 13, di mana saya menyarankan untuk membuat dua informasi, yaitu yang pertama adalah pengumuman mengenai jadwal PPAK Facebook, dan juga yang kedua adalah tips dan trik untuk menghadapi PPAK. Nah, adapun di dalamnya ini berisikan tentang tanggal pelaksanaan PPAK itu di postingan yang pertama, dan juga yang kedua berisi tentang cara-cara agar kita itu siap untuk menghadapi PPAK agar tidak portal-portal istilahnya, karena kan mahasiswa baru biasanya belum pernah mengalami kehidupan kampus. Selanjutnya di minggu kedua ini dapat berupa poster saja. Kemudian di minggu ketiga pada tanggal 17 Agustus itu disarankan untuk mengupload atau membuat peringatan tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana dalam hal ini dapat berupa poster lagi didesain tentang ucapan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-76 atau Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76, atau ya terserah ya buat aja. Yang penting pesannya adalah menyampaikan kemerdekaan. Postingan ketiga ini digunakan sebagai wujud nasionalisme, wujud rasa bersyukur, dan juga memperingati pahlawan-pahlawan di era sebelum kemerdekaan yang memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian di minggu selanjutnya pada tanggal 21 itu adalah share atau membagikan informasi mengenai perkuliahan perdana. Nah, itu di dalamnya ini dapat visual dan sampai tentang perkuliahan mahasiswa, apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi kuliah, apa saja yang tidak perlu dibawa, itu seperti itu. Intinya adalah memberi mahasiswa mengerti dan juga tahu tentang apa saja yang harus dibawa dan juga apa saja yang harus dilakukan di saat perkuliahan, seperti itu. Kemudian masih sama di minggu ketiga itu adalah pada tanggal 23, yaitu membuat postingan mengenai event yang akan ada. Ini fleksibel tergantung eventnya tanggal berapa, tapi disarankan seminggu sebelum event, sehingga setelahnya pada tanggal selanjutnya di minggu selanjutnya itu ada konten lagi berupa konten dokumentasi. Nah, jika tidak ada maka konten-konten ini dapat digantikan dengan informasi mengenai dosen ilmu komunikasi. Kemudian yang selanjutnya ada tutorial plan TikTok, di mana plan TikTok ini sudah saya jelaskan tadi, update selama seminggu sekali, di mana di minggu pertama itu akan melakukan postingan pengenalan berupa menampilkan video penjelasan tentang prodi Ilmu Komunikasi Sunan Kalijaga Yogyakarta, dibawakan dengan presenter yang santai dan juga dapat disertai sambutan dari Kaprodi atau penjelasan dari Kaprodi, dan juga masih sama yaitu dengan video-video tentang kegiatan di prodi Ilmu Komunikasi Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, feedbacknya itu diharapkan prodi Ilmu Komunikasi itu dapat dikenal lebih luas. Kemudian selanjutnya pada minggu kedua pada tanggal 9 Agustus 2021 itu masih sama dengan minggu kedua di Instagram tadi, yaitu meng-share tentang tips menghadapi ospek atau PPAK. Bedanya dalam media TikTok ini tipsnya itu
lebih bersifat universal karena ditujukan untuk khalayak umum dan juga untuk memperkenalkan apa itu PPAK kepada masyarakat umum. Nah, ini ditampilkan dalam bentuk video yang menjelaskan apa itu PPAK dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Nah, feedbacknya itu diharapkan masyarakat mengetahui sistem PPAK yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tertarik untuk masuk di prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga atau ya masuk di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sendiri, tidak apa. Kemudian pada minggu ketiga itu masih sama dengan Instagram tadi, yaitu membuat postingan mengenai hari kemerdekaan. Nah, dalam hal ini divisualisasikan dalam video sketsa penghormatan kepada hari kemerdekaan. Feedbacknya itu adalah mendapatkan simpati dari publik tentunya, dan juga mendapatkan exposure serta menunjukkan rasa nasionalisme atau jiwa nasionalisme dari prodi ilmu komunikasi Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian setelah postingan ketiga di minggu ketiga, selanjutnya di minggu 4 dan kelima postingan berupa penjelasan atau menunjukkan kegiatan dari perkuliahan advertising dan juga perkuliahan PR, di mana kontennya itu dapat yang advertising membedah iklan ataupun proses-proses penyediaan iklan, dan yang PR adalah menjelaskan apa itu PR dan juga apa itu fungsinya dan juga seperti apa humas dan juga manner dalam PR itu seperti apa. Nah, dari kedua konten tersebut diharapkan bahwasanya itu masyarakat mengetahui proses belajar dan juga proses perkembangan dan juga pengetahuan dari kuliah advertising dan juga PR. Selain itu juga diharapkan masyarakat menjadi tertarik untuk masuk ke dalam kampus prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, selanjutnya dari penjelasan yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan terdapat 3 kreatif output utama, yaitu yang pertama adalah feed Instagram, yang kedua adalah konsep video TikTok, kemudian yang ketiga adalah copywriting dalam setiap postingannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, karena sesungguhnya saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.